Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bu yang dirahmati Allah, mungkin pada kesempatan ini saya mau mencoba untuk berbeda dengan yang sudah-sudah. Kalau ceramah itu langsung ceramah saja, saya ingin ada dialog, ada dialektika gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita seluruhnya dari kecil mungkin bahkan dilahirkan dalam keadaan Islam. Mungkin oleh keluarga kita memang lingkungan Islam. Terbukti sekarang banyak di antara kita yang oleh keluarganya diberi nama yang harapannya itu memiliki kapasitas untuk menjadi muslim yang kafah. Ternyata banyak penelitian saya menunjukkan hampir 60%. Orang-orang yang sekarang kira-kira umurnya 50-60 tahun itu saya sebut sebagai kategori Islam keturunan. Saya sering di dalam berbagai kesempatan, karena kebetulan waktu saya kerja itu sering berjumpa dengan kawan-kawan se-Indonesia itu. Pekerjaan saya itu menulis, Pak, selama ini. Menulis untuk membuat bahan ajar, kesenjangan, modul dan sebagainya. Sehingga kami dikumpulkan di Jakarta, biasanya ketemu dengan berbagai teman-teman dengan asal-usul yang berbeda-beda, yang sangat beragam. Tidak mengenal waktu, terkadang bulan saum juga kami dikumpulkan di sebuah hotel atau di mana saja. Dari cerita ini saya bisa kumpulkan. Ketika kita misalnya memasuki waktu sholat, terutama waktu saum misalnya, ketika kita memasuki waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk beribadah bersama, muncullah suatu kondisi. Misalnya saja ini ada 30 orang, kita mau taraweh. Biasanya saya list nama. Karena kita kan belum ada kenal masing. Kita list nama, misalnya Abdul Rahim. Misalnya ada Muslim, ada namanya Wahab, Abdul Aziz, macam-macam. Biasanya kami cenderung memilih nama itu. Silakan Pak Abdul Aziz sekarang jadi imam. Biasanya gitu. Jadi imam. Tapi ternyata dari berbagai dan beberapa pengalaman tidaklah tepat, Pak. Nama Surona pasti nggak akan mungkin ditunjuk ketika kita pernah bersama-sama, Pak. Nggak pernah, saya belum pernah. Baru ketahuan nanti kalau orang lain sudah ada bisa gitu. Kalau yang lain sudah pada ketahuan bahwa mahusnya nggak betul, tajwidnya nggak betul, saya ngaku karena menurut akidah saya, kalau di dalam kegiatan yang namanya beribadah itu ada manhajnya. Sehingga ketika ada kawan kita yang menjadi imam lalu tidak tepat menurut akidah, saya memberanikan diri. Tidak pernah ragu-ragu. Anda mundur, saya maju seperti itu. Kenapa? Yakin bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk komunitas ada saya menurut akidah. Itu yang saya hormati, itu kesimpulan saya sementara bahwa memang banyak di kita ini Islam keturunan dengan nama-nama yang oleh orang tuanya keturunannya dikasih nama-nama yang ada harapan kafah. Ternyata di lapangan atau di dalam kenyataannya tidak seperti itu. Banyak itu nama-nama yang oleh orang tua diberi nama. Banyaklah misalnya Abdul Rahim, Abdi yang sayang, Abdul Rahim sayang.
Abdul Rahman, Abdullah, Syamsuddin, Matahari Agama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama. Akhirnya kita di dalam kehidupan ini, termasuk saya juga sebagai keturunan, Pak, terbukti setelah kita menapaki hidup dari mulai kita remaja. Mungkin saya dulu waktu kecil, Pak, sejak kecil kelas 3 SD sudah disuruh ngaji oleh orang tua. Ngaji alif-alifan. Alif seperti ini kayak pacul, ro katanya kayak arif, ba yang ada titik. Itu kita masih kelas 3 SD sudah diajari. Sampai akhirnya sampai kelas 6. Saya itu sampai kelas 6 masih bersama orang tua. Setelah kelas 6 sekolah kelanjutan itu sudah indekos. Di lembur deui terus ke kota. Ngajinya terputus. Waktu saya SD sudah sampai tajwid misalnya. Akhamutan minin wanun nintas kunung indalija ya khamsatun tubayanu idharu idghamu ma'al gunadi'u. Yang seperti itu saya hafal waktu kecil. Baru tahu sekarang, kamu tanwin hukum tanwin dan nun taskun yang mati. Hijaiyah berhadapan dengan huruf hijaiyah ada 5 bacaan. Itu baru kan sekarang tahunya setelah tua. Dulu waktu sekolah, waktu masih ngaji kelas 3 SD nggak ngerti apa itu. Apa itu kan? Apa idgham, apa guna dan seterusnya. Sampai SMP sudah putus kita sekolah. Aljabar, matematika, macam-macam. Nggak pernah ngaji lagi. Cukup oleh orang tua dikasih bekal. Awas kamu jangan sampai lupa sholat. Ingat-ingat terus. Kalau pulang orang tua tanya, sholat enggak? Coba sholatnya di mana? Selalu seperti itu. Makanya itu saja tidak ditanyakan. Ini bacaan ini maksudnya di mana? Tidak. Orang tua juga karena udah percaya saja sholat yang di kota. Sampai sekarang ini sudah tua. Saya berpikir banyak sekali setelah kita mengaji lagi, sesudah mungkin perlu karena kita ingin ketentraman. Ternyata mau tidak mau, Bapak Ibu sekalian, percaya tidak percaya, kata ulama mengatakan bahwa iman itu didasari ilmu, ternyata terbukti. Cobalah kalau kita sholat saja, kita sholat tidak paham apa yang dibaca kita. Gimana coba rasa kita? Mantep enggak? Enggak mantep. Artinya apa? Kalau kita tahu apa yang dibaca berarti ngerti ilmunya. Di dalam surat Al-Asr misalnya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Semuanya puasa. Semua orang adalah rugi dalam kerugian. Illa alladziina, sesungguhnya kecuali orang yang orang beriman bisa ngerti iman. Bagaimana kalau tidak tahu iman itu apa? Makanya di dalam Quran dinyatakan yang diturunkan pertama Iqra, baca. Supaya kita baca. Iman itu dari ngerti. Iman itu. Artinya apa? Ternyata kalau kita ngerti sesuatu, itu mau dijadikan ilmu atau mungkin dipertanyakan atau tidak, ternyata kita sadari kalau yang tidak kita ngerti kurang mantap waktu kita melakukan sesuatu. Makanya di dalam Islam katakan ilmu itu makhlul ibadah. Ilmu itu panglimanya ibadah, mahkotanya ibadah. Ibadah dengan berbasis ilmu itu lebih mantap. Contohlah kita duduk kemarin yang dibahas Pak Ujang, duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli. Itu artinya apa? Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afuni. Coba kalau kita mengerti paham artinya waktu duduk itu enggak cepat banget. Ampunilah dosaku ya Allah, warhamni, kasihani ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, warzuqni. Jembarkan rezekimu ya Allah. Wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, limpahkanlah kesehatan ya Allah, dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin mulai dialog. Ayo Bapak Ibu, mari kita dialog. Ini dialog saja. Kita sama-sama beragama Islam. Saya bertanya dulu.
Fondasinya Islam itu apa-apa? Kalau Islam itu bagikan rumah. Islam ini ibaratnya rumah. Kalau rumah itu adalah Islam, maka fondasi Islam itu apa? Coba Bapak Ibu sekalian. Siapa yang katakan pertama kali? Salat. Siapa lagi? Guru mau nggak boleh nyangkan langsung. Ayo siapa lagi? Kata Pak Ambah salat. Pak Ambah. Hah? Pertanyaannya apa Pak? Apa fondasi agama Islam? Kalau ibaratnya Islam agama itu rumah, fondasinya itu apa? Ya, zakat. Siapa lagi? Masih boleh. Sekarang boleh saja. Apa saja boleh. Nanti saya betulkan. Takwa. Apa lagi Pak? Fondasi. Fondasi. Iman. Ya Bapak Ibu lihat. Mangkola la ilaha illallah dakhalul jannah. Di situ ada itu apa itu? Mangkola la ilaha miftahul jannah. Asyhadu alla ilaha illallah. Fondasi itu orang pertama kali itu menjadi Islam harus bersaksi kepada Allah bahwa Allah itu satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Jadi apa namanya? Fondasi Islam adalah syahadat. Ya Pak ya. Mudah-mudahan ini emot gini kayak. Tiangnya apa? Tiangnya agama Islam Pak? Sangat betul. Salat adalah tiangnya agama Islam. Oleh karena itu siapapun yang meninggalkan sholat kafir hakiki. Kafir hakiki yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat kafir. Tidak boleh sama sekali karena akan meruntuhkan agama. Kalau sudah tiangnya ada, fondasinya apa? Dindingnya apa Pak? Ayo coba. Dindingnya apa? Dindingnya Islam itu apa? Iman. Zakat. Puasa. Ayo Pak, apa Pak? Rasul mengatakan apa coba? Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Ya. Saum itu perisai itu sama dengan dinding. Saum. Makanya siapa yang saum dia akan dijaga oleh Allah. Dan saum tidak akan dinilai oleh siapapun kecuali aku kata Allah. Tidak pernah kelihatan orang yang saum dan tidak saum bedanya nggak jelas. Dan yang paling tahu dia sendiri dan Allah. Jadi dindingnya agama Islam apa? Saum. Atapnya apa? Atapnya. Zakat. Betul, Bolina. Zakat itu atapnya agama Islam. Zakat dan fitri. Untuk apa? Untuk supaya kita itu terlindungi, terlindungi dari matahari, dari selatan, dari serangan-serangan sosiologis. Dengan zakat maka terjadilah sosioekonomik Islamik modern. Zakat. Lalu yang berikutnya apa lagi Pak? Misalnya catnya. Warna catnya apa? Catnya adalah apa Pak? Akhlak innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul sendiri memberi warna. Supaya apa? Supaya rumah ini nanti pantas ditempati oleh orang. Akhlaknya di situ diatur di dalam kehidupan. Warna catnya. Akhlak adalah akhlak Rasul itu di dalam Al-Araf 199 adil nafa wa'mur bil urfi wadrid 'anil jahilin. Apa? Berilah maaf, memberi maaf. Biasanya orang itu kalau meminta maaf gampang, tapi memberi maaf tidak mudah. Udil apa? Jadilah pemaaf. Ini Pak, akhlak Rasul itu jadilah pemaaf. Makanya Rasul tidak pernah marah. Berwurfi, berbahagia. Waktu lagi saya abaikan orang-orang jahat, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya Bapak sekalian, yang sering kita sekarang ini kaitannya dengan tadi topik saya katakan tentang Islam keturunan. Saya selalu sekarang sedang mengkampanyekan Pak
Islam keturunan ini dan Islam akhir zaman ini sesungguhnya ada sesuatu yang luar biasa menguntungkannya. Beda dengan zaman khalifah. Beda dengan zaman Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Mari situwi Rasul. Padahal Rasul mengatakan untungnya luar biasa umat Rasul. Karena tidak lihat Rasul, tidak diciptakan dengan nafsu, dengan minat saja, dengan bakat saja, dengan sifatnya saja. Tetapi tidak lihat Rasul, orang itu iman. Itu iman atau kaum akhir zaman. Sangat diuntungkan. Dan yang kedua, umat Rasul, untungnya apa coba Pak? Yang kedua, kaitannya dengan mempunyai kesalahan, mempunyai dosa. Umat Rasul dengan umat sebelumnya, misalnya umat Musa, apa bedanya keuntungannya Pak? Coba, yang kita sudah pahami. Keuntungan umat Rasulullah akhir zaman dibandingkan umat sebelumnya, misalnya umat Musa. Wa idh qala Musa liqaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadhikum ijla fataba 'alaikum faqtulu anfusakum. Katakan Musa pada kaummu, jangan kalian itu menzalimi diri sendiri. Karena kaum Musa itu sebelumnya dia sudah zalim, yaitu menyembah pedet, anak sapi. Pedet itu anak sapi. Orang Jawa pedet. Menzalimi dengan menyembah pedet. Maka oleh Musa di dalam Al-Baqarah 54 kita lihat, ibu lihat, dia diampuni dosanya kalau faqtulu anfusakum fataba 'alaikum fataba faqtulu anfusakum. Akan diampuni dosamu kalau kamu membunuh dirimu. Jadi tobatnya kaum sebelum Muhammad, kaum Musa itu yang sudah dolim menyembah sapi betina, anak sapi, dia harus bunuh diri atau dibunuh oleh temannya. Itu tobatnya, baru tobat. Wassalamualaikum. Khairul lakum inda barikum dzalikum wa tawwabur rahim. Baru diampuni Allah ketika dia dibunuh atau membunuh diri. Sedang Nabi Muhammad apa? Umatnya apa? Cukup istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira sayyi'atikum wa yudkhilukum jannah tajri min tahtiha al-anhar yawma la yujzil ladzina amanu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana fa. Jadi Bapak sekalian, beda yang kedua atau apa saya katakan kedua? Apa bedanya umat Rasulullah yang sangat diuntungkan ini? Di antaranya keuntungannya, tobatnya umat Rasulullah akhir zaman itu tidak harus dibunuh oleh temannya atau bunuh diri. Kalau kita punya dosa kecuali syirik, cukup apa? Istighfar. Istighfar. Khususnya dengan tobat yang dicontohkan Rasul, yaitu tobat nasuha. Tobat yang ada 4 syarat. Yang pertama, ikhlas sungguh-sungguh menyadari bahwa salah itu diakui. Yang kedua, tidak akan mengulangi lagi apa yang dilakukan itu dengan sungguh-sungguh. Janji. Yang ketiga, ya diikuti dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita salah, seperti ikuti buatan yang baik itu sudah diterima. Walaupun urusan adami, hakul adami harus diselesaikan dengan secara adami. Tetapi kalau tidak bisa lagi, misalnya kita, seperti saya pernah bercerita. Suatu ketika kita waktu kecil, waktu sekolah SMA misalnya, Darmatin atau apa namanya, Darul mengaku satu, Darmaji. Coba kalau kita sekarang sadar bahwa itu dosa, kita mau minta maaf, orangnya sudah mati. Yang kita datangi dulu tukang combro, tukang cilok di sebelah sekolah itu sudah pada mati. Gimana itu? Ya sudahlah. Ya sudahlah. Di dalam Al-Imran 136 ada cara-cara dulunya. Ya. Kita ingat coba. Ya pasara wa tarwaqabini wa afina yasba'al alja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah salah,
Pertama, menyesal sungguh-sungguh. Itu nggak usah dibunuh diri. Itu Rasulullah. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, dia itu mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak. Ada 3 kunci, ada 4 sebetulnya yang harus dilakukan atau boleh kita lakukan secara ini, bahwa tobat kaum Rasul setelah yang lalu, yaitu akhir zaman, seperti itu. Bahkan Bapak sekalian, orang yang kafir seumur hidup saja, begitu dia berhenti kekafirannya, itu akan diampuni oleh Allah sedosanya. Dalam Bapak lihat 3 ayat. Qulil ladzina kafaru yantahu yaghfir lahum maqad salah. Saya kira itu barangkali yang bisa sampaikan. Kemudian cara dialog ini. Boleh tanya dikit. Boleh, silakan Pak. Kita Habis waktunya. Ditutup dulu ya. Tutup. Bapak sekalian, ini barangkali sedang test case saja, mencoba pola baru dengan ada dialog, maka mungkin 15 menit terlalu sedikit kalau kita dialog. Yang penting nanti ke depan. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita selalu diperbaiki terus-menerus, sehingga hajat kita di dalam konteks tolak ilmi mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang betul dari Allah, kalau ada yang salah dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.